warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Awawina dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio dalam Orasi, obrolan bersama siswa berprestasi. Kali ini saya ditemani oleh siswa berprestasi dari MAN 2 Kota Madiun yang telah lolos menjadi Paskibra Provinsi Jawa Timur. Saya manggilnya Mas atau Faiz aja ini? Mas aja, Faiz aja. Faiz aja. Oke, Mas, oke. Iya, Mas, iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Oh ya, Faiz ya, sorry. Gimana kabarnya Faiz nih? Alhamdulillah baik ini. Kayaknya Faiz Ilham Nur Rohman, ya. Ya. Namanya aja udah kelihatan gagah ya ini. Ternyata terpilih menjadi pasukan Paskibra Provinsi Jawa Timur. Nah, Faiz ini alamatnya di mana? Untuk alamat kakak saya di Perumbumi Mas Blok Y8. Kalau domisilinya itu di Magetan. Oh, domisili di Magetan ya. Gitu. Ya, baik. Jadi Faiz ini adalah putra dari Ibu Sukesi dan Bapak Santoso gitu. Sekarang di MAN 2 kelas berapa, Faiz? Untuk sekarang masih kelas 11. Kelas 11. Ya. Kelas 11 itu kan kelas ada macam-macam ya? Ya. Itu masuk yang kelas mana ini? Kalau kelas saya itu kelas model. Kelas model? Ya. Wah. Kelas model itu kan kelas yang percontohan itu enggak sih? Ya, betul. Oh, gitu. Jadi teman-teman kamu juga banyak berprestasi ya? Ya, alhamdulillah banyak lumayan. Iya, jadi kamu ngikutin gitu ya. Yang bimbing kamu tuh siapa? Bisa sampai kayak gini? Untuk bimbingan itu dari pembina Paskibra Perak dari MAN 2 Kota Madiun. Itu ekskul. Itu ada Bang Airlangga sama Bang Putut. Oh, gitu. Ya. Terus yang ngasih tahu ada informasi ini itu dari mana kamu taunya? Untuk saat dulu itu ada kayak apa? Seleksi di daerah sekolah, di sekolahan. Jadi sekota gitu dulu ya? Ya, sekota dulu. Dimulai dari sekolahan. Di sekolahan itu jadi pembina sama senior Paskibra Perak. Itu puter-puter ke sekolah, ke kelas-kelas, dipilihin satu-satu, apa gimana diambil beberapa. Nah, setelah itu diseleksi lagi. Nah, habis seleksi selesai, mulai pelatihan untuk apa? Kayak mempersiapkan buat tes Capaska. Capaska? Ya, Capaska, calon Paskibraka kota. Jadi ya mulainya saat itu. Itu emang tes itu emang dikhususkan buat yang ke provinsi atau yang ke kota dulu? Enggak, kan awalnya itu kan tesnya di kota. Nah, setelah di kota itu kan sudah keterima 78 orang. Nah, 78 orang itu diambil 6 orang untuk mewakili ke provinsi untuk tes lagi. Nah, setelah di provinsi itu dites lagi 6 orang, 3 laki-laki 3 perempuan. Nah, itu cuma diambil satu pasang. Oh, jadi Kota Madiun itu ada 2 ya? Ya. Satunya kamu dari MAN 2, terus satunya dari perempuannya? Perempuannya dari SMA 3 Taruna Angkasa. Oh, iya. Terus motivasi kamu nih bisa ikut ini tuh gimana? Apa gitu loh motivasi jadi semangat kamu nih? Motivasi saya dulu itu mulainya dari kakak. Kakak saya. Kakak juga sama? Ya. Oh, kakak pantes. saya itu Paskibraka tahun 2000, kalau enggak 2017-18. Nah, kan mulai saat itu kan dulu saya masih kecil. Lihat kakak, wah gagah banget. Keren gitu. Keren gitu. Apa bisa ya saya kayak dia apa gitu loh. Nah, terus ya saya berusaha, terus dengar pas di sekolah kan saya dulu kakak saya juga ikut apa kayak Paskibra Perak di sekolah ekskul itu. Ya, saya juga ikut. Nah, saya dengar itu, terus saya coba join ke Paskibra Perak. Lah kok di Paskibra Perak itu ada kayak apa? Pengembangannya gitu. Di situ ada pembekalannya buat tes Capaska. Terus kedisiplinannya juga dilatih di situ. Banyak sekali mendapatkan saya ilmu di sana itu. Nah, dan alhamdulillahnya saya itu doa saya dulu itu kok bisa keturutan tercapai gitu ya. Wah, merinding aku sampai ada. Gitu ya ampun, bangga banget pasti orang tua kamu ya. Ya, alhamdulillah. Terus
tahapan seleksinya itu kan tadi udah jelasin ya. Ya. Menurut kamu tes yang paling sulit itu di mana? Untuk tes paling sulit itu ya tes kesemaptaan. Kesemaptaan. Ya, kesemaptaan itu kan meliputi tes fisik A sama B. Gimana tuh maksudnya? Tes A itu lari 12 menit. Itu itu berapa ini jaraknya? Yes, pokoknya 12 menit gitu. Ya, 12 menit itu muteri lapangan. Oh. Nah, muteri lapangan itu dengan jarak lapangannya 200 meter. Kalau di provinsi kemarin. Nah, itu lari 12 menit, itu yang A. Lalu yang B itu meliputi ya push up, sit up, back up, pull up. Ya meliputi seperti itu. Oh, berarti jadi yang emang harus capek ya itu. Oh, berarti sama kayak ini ya, TNI militer gitu ya berarti. Iya, betul. Wah, hampir-hampir mirip gitu. Iya. Berarti kamu juga latihan fisik juga dong sebelum ini. Ya. Iya, keren. Selain apa namanya Paskibra ini ya, kamu suka apa lagi nih selain ini? Kan emang udah kebukti ya kamu Paskibra udah lolos, udah sampai provinsi gitu. Mungkin ada lomba, ada bidang lain nggak yang kamu kuasain selain ini gitu? Kalau bidang lain itu apa ya? Saya tuh suka lari-lari sama kalau perlombaan ya. Perlombaan ini saya alhamdulillahnya terpilih sama waka kesiswaan saya, disuruh untuk mewakili Kota Madiun, mewakili Mandua Kota Madiun maksudnya, untuk mengikuti Pakandayu. Ya. Pemilihan Kakang dan Mbak Yu Duta Pariwisata. Oh, Kota Madiun. Ya. Wah. Udah mulai seleksi. Sudah mulai seleksi kemarin. Oh, gimana? Masih nunggu pengumuman. Masih nunggu. Ya semoga aja lolos. Ya, semoga nanti juga bisa lolos ya. Ya. Terus apa namanya? Bagaimana kamu bisa terus gimana ya? Terus maju gitu. Terus konsisten, terus apa namanya? melakukan apa yang kamu ini yang jadi kesusahan kamu ini. Kamu gimana? Kiat-kiat kamu itu apa gitu? Kiat-kiat saya itu ya apa ya? Tetap semangat terus. Kan semua itu kan harus ada plannya. Saya itu biasanya buat plan dulu. Oh. Buat plan. Saya untuk seterusnya saya harus sampai ini. Nah, itu kan ada target yang harus saya penuhi gitu. Nah, betul. Makanya saya ada semangatnya gitu. Kiat-kiatnya seperti itu. Oh, jadi kamu tipe anak yang harus ngeplan dulu baru melakukan itu gitu. Keren. Terus waktu di Jawa Timur kemarin itu karantinanya berapa lama? Untuk karantinanya itu 3 mingguan. 3 minggu? 3 mingguan. Hampir sebulan malah. Terus habis karantina langsung hari H itu? Atau sempat pulang dulu? Enggak. Itu karantina untuk pelatihan 2 mingguan. Setelah itu kan pelaksanaan. Habis pelaksanaan itu kan kayak ada kayak jalan-jalan, refreshing gitu ya. Dari sana itu ada. Kalau pelatihannya itu hampir 2 mingguan lebih lah, Kak. Oh gitu. Seru ya, banyak temen di sana. Lumayan seru. Seru banget malahan. Mulai kenal dari beberapa daerah kota, kabupaten, kota yang ada di Jawa Timur. Semuanya hampir ada. Oh. Jadi nambah temen, nambah ilmu, nambah prestasi. Iya, keren. Sampai sekarang ini masih kontakan nggak sama teman-temannya yang di sana? Masih. Kan ada kayak grupnya gitu juga sama teman-teman. Nah, kontak-kontakan. Udah reuni belum? Belum, masih. Tapi ada rencana. Ada ya. Ngomong-ngomong, kamu di pasukan pengibar bendera itu ya? Kamu tuh di posisi yang mana itu? Saya tuh di pasukan 45 Banjar 4, Banjar 4 soft 5. Jadi berarti, bagian kiri sendiri, yang kelima dari depan. Oh, kelima dari depan. Berarti hampir mendekati itu pengibar bendera. Ya, hampir mendekati pasukan 8. Keren. Tingginya berapa sih? Saya kalau tinggi sekarang 178,5. Lah dulu waktu seleksi? Waktu seleksi 177.
Wow, udah naik 1 senti. Iya. Rencana ke depan mau apa namanya? Pengen apa lagi gitu? Selain ini kan Pakandayu nih. Ya. Ini kan fokus ini Pakandayu. Terus setelah itu Faiz pengen apa lagi sih gitu? Kalau sekarang itu kan kelas saya berhubung kelas model yang basisnya itu kelas apa? Yang dikhususkan untuk olimpiade. Nah, setelah ini harapan saya itu mau mengikuti olimpiade tersebut, KSM gitu. Berarti nggak cuma di fisik ya, berarti kamu? Ya. Maksudnya kemampuan yang pengen diasah itu tuh banyak gitu. Keren sih. Terus di pasukan Paskibra itu kan ada 8 depannya lagi 17. Nah, itu setiap masuk ke pasukan itu ada tesnya nggak? Ada. Beda-beda tesnya berarti? Beda-beda. Gimana tuh, bisa diceritain nggak? Jadi tesnya itu dibarisin semua. Habis itu langkah tegap satu banjar, satu soft gitu. Nah, setelah itu dikumpulin dulu, habis itu baru dipisahin ini kelompok berapa. Berarti tesnya tuh per kelompok, ya? Nggak individu? Nggak. Terus kamu masuk kelompok berapa waktu itu? Saya kelompok 45. Nggak, maksudnya pas tes awal itu kamu udah masuk kelompok 45 gitu? Nggak. Maksudnya? Itu kan bareng-bareng semua gitu loh Kak. Bareng-bareng semua kan dibarisin jadi satu barisan. Nah, itu kan satu kelompok. Habis itu dites satu soft. Nah, itu langkah tegap, terus jalan di tempat, hadap-hadap. Setelah itu baru kan itu udah dinilai tuh. Habis dinilai semuanya sudah dites, dikumpulin jadi satu lagi, baru dipisahkan. Sudah dikumpulin, jadi sudah ini masuk kelompok 8, ini masuk kelompok 17, ini masuk 45 gitu. Berarti udah ditentukan oleh sama pelatihnya. Oh gitu. Ada pengalaman menarik nggak selama di sana? Ada sih. Apa? Kayak apa ya? Ya paling menarik menurut saya itu latihan di Gerahadinya Kak. Baru lihat kan pertama kali saya juga di Gerahadi. Nah di sana itu kok langsung latihan di sana. Pertama kali ke sana maksudnya. Itu langsung latihan gini. Itu kan di provinsi ya. Berarti ketemu gubernur. Ya. Sempat foto juga sama gubernur. Sempat. Itu pasti bangga banget ya bisa ya, kayak gitu. Terus sama pejabat-pejabat yang lain. Ya ketemu semua. Punya cita-cita apa sih? Cita-cita Bismillah ya. Ini setelah ini saya mau, kalau bisa saya mau ke Akademi Polisi. Akademi Polisi? Ya. Keren. Faiz, cerita sedikit tentang momen keberhasilan Faiz selama menjadi Paskibra di provinsi. Kalau momen-momen mengharukan itu saat setelah pengibaran. Kan orang tua datang gitu. Orang tua datang. Nah, saya itu kan dibariskan satu-satu gitu. Nah, saat orang tua datang di depan saya langsung terharu gitu. Nangis? Ya. Nangisnya itu nangis bahagia, nangis bangga gitu. Ya kan sudah lama gak ketemu. Terus semua perjuangan gitu, perjuangan di sini, orang tua juga berjuang di rumah, sama-sama berjuangnya. Ya ketemu di situ ya sama-sama nangisnya juga. Jadi apa namanya, orang tua juga bangga gitu ya sama Faiz. Terus Faiznya juga bangga sama Faiz sendiri ya, bisa membahagiakan kedua orang tua. Itu momennya luar biasa sih emang. Terus kalau boleh tahu nih Faiz, tantangannya apa selama jadi Paskibra ini? Tantangan yang benar-benar sulit gitu menurutnya Faiz. Kalau tantangan paling sulit itu diri saya sendiri. Kan kadang-kadang kan ada orang itu mesti ada malesnya gitu loh Kak. Jadi kalau mau latihan males, paling kalau males-malesan, ele-elean, nanti kan juga kena hukuman gitu sama pelatih. Nah, tantangan terberat saya itu ya melawan diri saya sendiri gitu. Maksudnya gimana? Melawan malesnya aja atau melawan ada rasa takut nggak nih dari dalam diri kamu?
kalau takut itu wajar ya Kak. Mesti ada takutnya. Tapi harus dilawan, ya harus berani gitu loh Kak. Sip, pintar. Nah, sama kan harus ngelawan rasa malesnya juga. Minder nggak? Pernah minder gitu nggak? Saya masih belum pernah minder Kak. Wah, keren. Sip. Jadi ya biasa aja gitu. Ya, pernah minder pernah. Teman saya itu kan saat seleksi teman saya yang cewek yang dari Semaga itu lah SMA 3 itu kan pernah sampai lolos 5 besar. Saya itu minder di situ. Sama temen cewekmu ya, itu. Temen cewekku itu. Kok bisa masuk? Saya kok. Lah, kamu enggak? Enggak. Lah kamu berapa? Lupa, Pak. Betul intinya lolos. Iya sih. Tapi lah apa namanya? Jadi dari sini kamu ke sana itu bareng sama temenmu itu. Ya. Ada yang nganterin gitu dari sini atau berangkat sendiri ke sananya? Dianterin sama Dispora. Oh. Sama PPI juga. Gitu. Mungkin Faiz pengen menyampaikan sesuatu ke orang tuanya. Untuk ayah, ibu, terima kasih atas bimbingannya dari saya kecil sampai saya sebesar ini, sesukses ini. Dan masih ada tantangannya lebih besar daripada ini. Terima kasih atas dukungannya. Sama minta maaf kalau masih kadang-kadang itu ya masih ngeyel, masih agak membantah. Sama untuk teman-teman dan juga guru-guru sama pembimbing, senior-senior, terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas segala masukan, terus masukan, support dan lainnya, terima kasih. Ada nggak pesan buat adik kelas nih yang mungkin nanti menyusul? Oh iya, untuk adik kelas tetap semangat untuk seleksi selanjutnya, masih ada event-event banyak. Sama untuk tahun ini mesti ada tiap tahun itu tes capaska. Untuk adik kelas tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Faiz, terima kasih telah hadir di podcast Kementerian Agama Kota Madiun hari ini. Terima kasih pemirsa telah menemani kami dalam podcast kali ini. Kisah luar biasa siswa berprestasi dari Mandua Kota Madiun yang sangat menginspirasi. Dari perjalanan penuh tantangan hingga terpilih menjadi Paskibra Provinsi Jawa Timur, Faiz telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita semua bisa meraih impian kita. Saya Awawina, Hendra, Habib, Dani, dan Mino, dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram kita @kemenakkotamadiun. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.